Oke, jadi selamat datang di pengenalan Sestrof Beta 2. Jadi Sestrof Beta 2 ini merupakan pengembangan dari Sestrof Beta 1 yang merupakan sejujurnya ini merupakan software pertama yang saya buat, CUI yang pertama kali saya buat, tapi saya kembangkan lagi menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih bagus lagi. Nah, ada beberapa yang saya tambahkan. Jadi misalkan pada toggle button ini, jadi kemarin toggle button ini kan agak sedikit stuck, tapi sekarang sudah bagus, sudah oke lah ya, sudah jos. Nah, untuk main disknya itu masih ada di Seismic Viewer dan Fault Predictor. Nah, dan dua lain itu hanya kontak, hanya buat software dan contact me. Jadi langsung saja saya coba pada Fault Predictor. Nah, di sini ada beberapa widget atau beberapa tombol yang masih terkunci atau masih terunlock, masih terlocket, terkunci. Jadi kenapa masih terkunci? Karena saya belum menambahkan data. Jadi saya butuh data weight, data model, dan data seismik agar sebenarnya bisa terunlock. Nah, untuk data seismiknya sendiri itu hanya bisa seismik 2D. Jadi 2D, hanya bisa seismik 3D. Jadi apabila saya masukkan seismik 2D akan ada peringatan. Seismic file is without geometry, 3D visualization or fault predicting is not available. Only 2D view available. Nah, jadi nanti tidak akan ada widget yang terunlock dan seismik tidak akan ditambahkan. Dan kita masukkan juga seismic weight, harusnya ini terunlock. Oke, sudah terunlock. Kita masukkan, semuanya sudah terinput dengan benar, jadi akan ada dua yang terunlock sekarang. Jadi ada seismic predict dan change axis. Nah, change axis ini apa? Kita coba klik aja di sini. Nah, nanti akan keluar gambar seperti ini. Jadi semua data seismiknya itu wajib mengikuti urutan pada gambar ini. Jadi apabila dia time slice-nya di axis 2, maka data seismiknya time slice-nya harus di axis 2. Itu tidak boleh terganti atau tertukar. Nanti hasil prediksinya bisa kacau. Oke, kita coba cek di sini dan time slice-nya sudah benar ada di axis 2. Jadi kita tidak perlu melakukan yang namanya change axis lagi. Oke, di sini ada beberapa proses sebelum kita melakukan predicting. Ada normalisasi, ada clipping, ada Gaussian blur. Nah, tergantung dari data seismik yang kita gunakan. Ada data seismik yang perlu kita normalisasi, ada yang perlu kita clipping, ada yang perlu kita Gaussian blur, dan ada yang tidak perlu juga. Itu kembali lagi tergantung pada data seismik. Ping saja. Oke, kita start predict fault. Kita tunggu sebentar. Proses, nah nanti akan muncul loading bar seperti ini. Dan di sini ada pouring, hai pouring. Jadi saya tuh dulu merupakan pemain Ragnarok yang cukup veteran. Jadi saya tambahkan saja untuk hiasan itu namanya pouring, hai pouring. Oke, kita klik down dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil prediksinya. Nanti kita bisa atur threshold prediksinya di fault probability. Ya, fault probability itu seperti seberapa yakin sih itu merupakan patahan. Nah, kalau dia 0,37 berarti tingkat dari keyakinan saya itu 0,37. Kalau 0,81 tingkat keyakinan saya terhadap itu patahan itu 0,81. Nah, tapi di sini masih ada kekurangan. Ada beberapa data yang lubang. Ya, untuk kompensasi kita turunkan saja thresholdnya, is okay lah ya. Nah, tapi dengan konsekuensi akan ada beberapa noise atau beberapa misinterpretasi nanti. Nah, cara menghilangkan misinterpretasi ini kita dapat melakukan yang namanya clustering. Nah, jadi clustering itu fungsinya ada dua nanti. Jadi pertama, dia bisa untuk melakukan pengelompokan terhadap data patahan. Dengan syarat patahannya tidak boleh saling bersentuhan atau saling bersinggungan. Nah, data seismik ini kan saling bersinggungan, berarti nanti clusteringnya tuh tidak akan bisa untuk sebagai pelapor. Dan kita coba masukkan parameter, ada minimal sample dan fault point distance. Nah, minimal sample itu seperti berapa sih sampel minimal agar itu dapat dikatakan clusternya sendiri.
Nah, untuk fault distance-nya itu kira-kira seperti mana ya? Apabila saya memiliki cluster 1, seberapa jauh titik yang bisa kita anggap sebagai cluster yang baru, itu namanya fault distance. Oke, kita coba. Oke, selesai cepat ya. Nah, kita show cluster. Nah, di sini kan kelihatan nih yang mana major fault, yang mana minor fault. Tapi warnanya masih agak sama lah ya. Coba kita ganti probability-nya lah. Kita turunin dikit. Terus kita add cluster lagi. Tinggal tunggu sebentar. Oke, selesai. Kita tinggal show cluster lagi. Nah, ini baru benar-benar kelihatan yang mana patahan majornya, yang mana patahan yang bukan patahan minor atau noise. Nah, di sini yang kecil-kecil ini kita dapat kategorikan sebagai noise. Nanti kita bisa hapus, caranya gampang. Kita tinggal bilang saja, ketika cluster memiliki jumlah kurang dari threshold, misalkan kurang dari 100, maka itu akan dihapus. Nah, untuk patahan yang besar-besar ini kan pastinya jumlahnya lebih dari 100 dong. Sedangkan yang kecil-kecil ini pastinya kemungkinan besar kurang dari 100, jadi sesimpel itu. Kita bisa hapus patahannya. Oke, kita coba ke data seismik yang lebih kasar. Saya punya stok seismiknya. Ini seismiknya tuh agak kasar dan belum di processing apapun, jadi noise-nya banyak sekali, patahannya juga banyak. Kita cek aksis dulu. Wah, ternyata aksisnya salah. Harusnya timeline-nya ada di aksis 2 dong. Jadi kita tinggal tukar aja di sini. Tukar, oke, sip. Nah, nanti kita bisa tukar juga aksis 01-nya, tapi itu tidak akan berpengaruh banyak sih. Kita cuma iseng lah. Ya iseng doang lah. Yang penting urutannya sudah benar, time slash-nya di urutan paling terakhir. Tinggal confirm. Terus end hunting-nya kita biarkan aja klik ya. Urusan nanti lah, coba-coba. Wah, data carry ini sih agak besar ya sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan proses lain sambil menunggu proses selesai. Nah, biasanya pada GUI itu ketika kita melakukan proses, GUI-nya itu akan freezing. Nah, tapi kenapa ini tidak freezing? Ini karena saya sudah melakukan yang namanya multiprocessing. Jadi, saya melakukan processing predicting fault-nya itu di luar dari GUI, sehingga dia tidak mengganggu aktivitas GUI. Saya bisa tetap melakukan processing lain ketika saya melakukan processing yang cukup panjang. Nah, itu fungsinya multithreading. Itu salah satu metode yang baru-baru, benar-benar baru saya pelajari dan ya hasilnya cukup memuaskan, jadi tidak freezing lagi GUI-nya. Oke, kita coba upload data seismik sambil menunggu. Ini seismic 2D. Nah, kalau kita melakukan plotting seismic 2D akan ada error bar, bukan error bar sih, itu kayak warning bar gitu, kalau yang menyatakan kita hanya bisa melakukan 2D view di sini. Nah, kita bebas aja masukin angka, mau inline, mau crossline. Kan dia 2D, jadi tidak berpengaruh lah berapapun angka yang kita masukkan di sini. Nah, data seismik warna juga bisa kita ganti. Oke, selain itu kita bisa zoom. Apabila kita salah zoom, kita tinggal balik. Nah, ada pen tool juga. Kita coba masukkan seismic 3D. Oke, seismic apa enaknya? Oke, ini oke lah, Equinor. Nah, nanti kalau kita masukkan seismic 3D, keduanya 2D dan 3D-nya itu sama-sama bisa dilakukan. Misalkan 2D, kita pada crossline 12, kita coba. Oke, ini hasilnya. Kita coba grayscale aja kali ya. Di inline 12, oke, ya. Tidak, saya tahu kalau program saya berhasil. Kita coba add 3D. Ini kita bebas aja yang masukin angka ya, jadi 12 boleh. Tapi kalau angka yang melebihi data seismik nanti akan ada warning error ya. Kita coba masukkan angka /3D. Nah, sip. Nah, apabila kalian pernah melihat SeisStroke beta versi 1, pasti kalian sadar bahwa selain dari fitur-fiturnya, banyak juga widget yang saya pindahkan. Misalkan di sini ada scale bar. Kemarin scale bar-nya itu horizontal di bawah dan cukup mengganggu. Jadi saya untuk melakukan percantik display ya. Untuk memperbagus display saya pindahkan ke kiri atas. Saya tambahkan akses dan saya tambahkan Z-bar juga. Nah, Z-bar itu nanti gunanya untuk mengatur apa ya istilahnya? Mengatur
Ya, coba kita langsung aja kita coba. Jadi seperti ini. Nah, kalau gini kan lebih enak dilihatnya daripada dia panjang sebelah. Jadi itu fungsinya sweet bar. Oke, kita kembali ke fault prediction. Udah selesai nih. Down. Kita coba berapa ya? Sebenarnya sih saya tidak bisa langsung tahu parameter yang bisa saya gunakan ya. By the way, hasilnya hasilnya cukup parah. Jadi kalau data seismiknya benar-benar noisy, seismiknya banyak, itu lebih bagus kita pakai probability di atas 0,5 biar noise-nya tuh tidak terlalu mengganggu. Tapi sebenarnya sih data ini juga banyak sekali, ada patahan-patahan minornya, tidak hanya patahan major. Oleh karena itu ya hasilnya agak sedikit chaos, tapi sebenarnya itu mencerminkan dari patahannya sendiri. Walaupun masih banyak noise lah, kita bisa melakukan processing nanti. Kita coba clustering dulu, ambil bebas lah ya berapa ya. Fall point distance enaknya berapa nih? 1 lah biarlah. 5 deh. 3 ya deh. Nah, kita coba-coba aja, kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa, kita masih bisa mencoba nantinya. Oke, kita coba add cluster. Sini lebih cepat ya, clusternya sini lebih cepat. Don't add cluster template, finish. Nah, kita coba show cluster. Nah, nanti dia akan melakukan clustering seperti ini. Jadi data-data seismik yang kecil-kecil itu biasanya akan memiliki warnanya sendiri. Seperti itu. Nah, tapi di sini masih bisa kita perbaikin lagi. Kita coba ganti-ganti parameternya. Misalkan ya segini boleh lah ya. Minimal sampel 5, fall point distance 6. Coba gimana hasilnya? Oh, hi boring. It's so cute. Oke, Don. Coba. Show cluster. Oke, nah, tapi hasilnya itu masih kurang bagus. Kita masih bisa memperbaiki dengan mungkin kita melakukan normalisasi, Gaussian blur, terus predicting fault. Kemudian apabila kita sudah dapat hasil terbaik, kita tinggal save, selesai. Terima kasih.